Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat Kampung Dongeng. Ketemu lagi dengan Kak Roro di acara Kampung Dongeng, satu cerita berjuta makna. Nah, gimana nih kabar adik-adik semuanya? Semoga senantiasa diliputi dengan kesehatan dan keberkahan. Untuk itu kita harus senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita harus mengucapkan selawat serta salam kepada siapa adik-adik? Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sebagai uswatun hasanah dan suri tauladan umat dunia. Nah, adik-adik, kira-kira kali ini Kak Roro akan membawakan cerita apa ya? Kak Roro kali ini akan membawakan salah satu cerita rakyat berasal dari Jawa Tengah, yaitu Golden Cucumber. Ada yang tahu artinya? Yaitu cerita tentang timun emas. Sepertinya dari judulnya akan sangat menarik. Untuk itu silahkan duduk dan dengarkan Kak Roro bercerita. Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah daerah di Jawa Tengah terdapat salah seorang janda bernama Mbok Srini. Ia telah ditinggalkan oleh suaminya. Ia pun akhirnya hidup sebatang kara karena dia tak memiliki anak. Ia pun diliputi oleh kesepian dan kesedihan. Ia berharap ia bisa memiliki keturunan. Namun hal tersebut sangat mustahil karena ia sudah tidak memiliki suami. Ia pun akhirnya berharap akan datang sebuah keajaiban yang datang tiba-tiba. Ia akhirnya berdoa siang dan malam, memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar ia dapat diberikan keturunan. Tiba-tiba di suatu malam ia mendapatkan sebuah petunjuk, yaitu melalui mimpinya ia didatangi oleh sesosok raksasa. Nah, raksasa tersebut menyuruhnya untuk mengambil bungkusan yang ada di bawah pohon besar di hutan tempat ia mencari kayu bakar seperti biasanya. Kemudian esok paginya pun ia bangun. Ia pun terasa heran, apakah mungkin mimpinya itu benar dan akan menjadi kenyataan? Meskipun diliputi keraguan, tapi ia berusaha meyakinkan bahwa itu adalah sebuah petunjuk, bahwa dia akan diberikan sebuah keturunan. Akhirnya Mbok Srini pun menyusuri hutan dan mencari pohon besar itu. Ia menemukan sebungkus kantong. Dan tahukah apa isinya? Sebenarnya Mbok Srini terkejut karena di dalam kantong itu bukanlah bayi isinya sesuai dengan apa yang diinginkan Mbok Srini, tetapi hanya sebutir biji mentimun. Hatinya langsung mencelos kecewa, lalu bertanya-tanya, apa maksud dari raksasa ini memberiku sebuah biji mentimun? Lalu dia dikejutkan oleh suara dari raksasa tersebut dari arah belakangnya. Wahahaha, wahahaha. Raksasa tersebut pun menghampiri. Wahai wanita tua. Sebelum raksasa mengatakan sesuatu, Mbok Srini pun telah gemetar tubuhnya. Lalu dia pun berkata, ampun Tuan raksasa, ampun, aku masih ingin hidup, jangan makan aku. Tidak, aku tidak akan memakanmu, tenanglah. Kau ingin memiliki anak bukan? Betul Tuan, betul. Lalu ini ku berikan padamu. Ambillah itu, bungkusan yang berisi biji mentimun. Lalu tanamlah di ladangmu, rawatlah dengan baik. Tapi ingat, kalau sudah ada bayi
dan itu sudah tumbuh besar, maka berikan kembali kepadaku, karena akan aku jadikan sebagai santapan yang lezat. Karena ambisi dan keinginan yang kuat dari Mbok Srini untuk memiliki anak, maka ia pun mengiyakan persyaratan tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Baiklah raksasa, akan kuturuti semua persyaratanmu. Akhirnya dengan perasaan yang riang gembira, Mbok Srini pun pulang dengan membawa bungkus berisi biji mentimun itu. Lalu ia menanamnya di ladangnya dengan penuh sukacita. Dan setiap hari ia merawat biji mentimun itu dengan baik. Setelah 2 bulan, biji mentimun itu tumbuh. Namun sangat mengherankan karena tumbuhnya hanya 1 biji, hanya tumbuh 1 buah. Dan yang mengherankan lagi, mentimun itu tidak berwarna hijau seperti biasanya. Ia memiliki warna kuning keemasan. Meskipun ia sangat heran, tapi ia percaya bahwa mentimun itu berisi bayi. Setelah 2 bulan, ia panen. Lalu membawa mentimun yang berat itu ke gubuknya. Dibelahlah mentimun itu. Dan apa yang terjadi? Di dalam mentimun itu terlihat bayi mungil yang cantik jelita. Lalu ketika Mbok Srini akan menggendongnya, bayi itu pun menangis. Amat gembira sekali hati Mbok Srini mendengar tangis bayi yang sangat ia rindukan dan sangat ia inginkan. Kemudian ia akhirnya memberi nama bayi itu dengan Timun Mas. Ia sepanjang hari merawatnya dengan penuh kasih sayang. Akhirnya Timun Emas tumbuh menjadi sosok gadis yang ceria, cantik, imut, dan cerdas tentunya. Tapi semakin menginjak dewasa, Mbok Srini pun akhirnya ingat akan persyaratan yang harus ia penuhi, bahwa ia harus memberikan timun emas kepada raksasa. Dan yang ditakutkan pun terjadi. Suatu malam, raksasa tersebut datang ke mimpinya. Ia pun memberi isyarat bahwa raksasa tersebut akan datang untuk mengambil timun emas dalam jangka 3 hari lagi. Ia pun merasa kelimpungan. Ia bingung harus bagaimana. Ia tak rela buah hatinya itu yang sudah dia besarkan dengan penuh kasih sayang harus diambil oleh raksasa jahat. Akhirnya dia mempunyai ide. Ketika itu raksasa datang. Dem, dem, dem. Suara kakinya sangat menggetarkan bumi. Lalu raksasa tersebut berkata, "Hei Mbok Srini, mana anak perempuan yang telah kau janjikan itu? Ini telah jatuh tempo. Aku akan mengambilnya. Aku akan memakannya. Aku sudah sangat lapar dan menginginkannya." Tapi Mbok Srini memiliki alasan yang bisa menggagalkan rencana dari raksasa tersebut. Mbok Srini pun berkata, "Raksasa, saat ini Timun Mas sedang sakit raksasa. Sebaiknya aku obati dulu. Akan tidak sedap jika kau memakan timun emas dalam keadaan sakit. Beri aku jangka waktu 3 hari, aku akan menyembuhkannya terlebih dahulu." Lalu raksasa tersebut pergi menghilang. Hatinya lega karena raksasa tidak jadi mengambil timun emas. Tapi ia kembali gelisah karena ia akan mengambil timun emas kembali. Tapi saat itu Timun Mas belum mengetahui bahwa akan ada raksasa yang mau mengambilnya. Kemudian Mbok Srini kembali termenung.
dia termenung, kemudian menimbulkan tanya di benak Timun Mas. "Ibu, ada apa? Kenapa kau terlihat termenung seperti itu?" Lalu karena didesak oleh sang putri, akhirnya Mbok Srini pun menjelaskan kenapa alasan dia merasa sangat sedih. Dia berkata kepada Timun Mas, "Wahai anakku, maafkanlah ibumu. Ada sebuah rahasia besar yang belum aku sampaikan padamu." "Apa, Ibu?" "Sebenarnya kamu bukanlah anak kandung yang aku lahirkan dari rahimku." Belum selesai Mbok Srini menjelaskan, Timun Mas menyela, "Apa Ibu maksudnya?" Setelah itu Mbok Srini menjelaskan asal mula dari Timun Emas hingga kedatangan sang raksasa untuk mengambil Timun Mas. "Tidak Ibu, aku tidak ingin bersama raksasa itu. Aku masih ingin hidup bersama Ibu. Aku sangat menyayangi Ibu." Nah, Ibu pun juga menyayangimu, Nak. Untuk itu, mari kita pikirkan cara bersama-sama agar selamat dari raksasa itu. Lalu, keesokan harinya, Mbok Srini mendapatkan sebuah petunjuk. Ia mendapatkan sebuah cara untuk menghindari raksasa lagi. Akhirnya, ia mengatakan kepada Timun Mas, "Timun Mas, Ibu izin, Ibu akan pergi ke gunung, akan menemui petapa yang ada di sana. Ia merupakan teman dari suami Ibu. Ia akan membantu Ibu memberi jalan keluar untuk kita." "Baiklah Bu, hati-hati." Setelah itu, dia datang ke gunung dan menemui petapa hebat itu. Petapa hebat pun mengetahui kedatangan Mbok Srini. "Wahai Mbok Srini, ada apa gerangan kau datang ke sini?" "Wahai petapa, bantulah aku." Lalu Mbok Srini menceritakan kronologi yang ia alami. Akhirnya petapa tersebut memberikan 4 kantong untuk Mbok Srini. "Mbok Srini, ku berikan kepadamu 4 kantong ini. 4 kantong ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Ini akan membantumu untuk menghindari raksasa tersebut." Setelah itu, dengan hati riang, Mbok Srini kembali ke rumahnya, memberikan 4 bungkus kantong itu kepada sang putri. "Timun Mas, 2 hari lagi raksasa tersebut akan datang menemuimu. Bawalah ini. Ketika raksasa akan menangkapmu, maka berlarilah sekencang mungkin. Lalu pergunakanlah 4 kantong ini untuk menghindari dari raksasa tersebut." Setelah 2 hari kemudian, raksasa tersebut datang menagih janji lagi. "Wahai Mbok Srini, sekarang kau tidak bisa mengelak lagi. Berikan Timun Mas kepada aku." Lalu Mbok Srini pun sudah dengan tenang, tak ada rasa takut yang terbesit di hatinya karena ia telah memiliki 4 senjata tadi. Akhirnya Timun Emas pun menemui raksasa. Ketika raksasa akan mengambil Timun Mas, Timun Mas lari ke sekencang mungkin. Lalu raksasa pun mengejarnya. "Timun Mas, don't run for me, don't run for me. I will catch you, I will eat you." Hah? Masa raksasa suaranya begitu? Sepertinya Kak Roro salah ini menggunakan suaranya.
Tahu nggak tadi Kak Roro bilang apa? Artinya, timun emas, jangan lari dariku. Aku akan menangkapmu, akan memakanmu. Begitu kira-kira. Nah, tapi karena sudah memiliki 4 kantong tadi, kemudian timun emas berlari dan mengejek sang raksasa. Aku tidak mau, coba kejarlah aku, pasti kau tak akan mendapatkanku. Lalu raksasa pun semakin murka karena santapannya lari begitu saja. Nah, raksasa pun lari semakin kencang dan akhirnya timun emas merasa sudah kelelahan, lalu menebar 1 kantong yang diberikan oleh ibunya. Pertama, ia menebar biji timun. Wow, apa yang terjadi? Biji timun itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang tumbuh merambat lalu melilit tubuh raksasa. Raksasa pun jatuh dan berusaha melepaskan ikatannya. Ia pun tetap bisa untuk melepaskannya. Hahaha, ini tak akan ada artinya bagiku. Coba saja kau lari, pasti akan kudapatkan. Lalu timun emas lari lagi dan raksasa mengejar lagi. Ia taburkan yang kedua, yaitu berupa jarum. Seketika jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang menghalangi tubuh raksasa tersebut. Tapi raksasa itu masih bisa melepaskan dari jeratannya. Timun emas lari lagi. Akhirnya raksasa pun mendekat, semakin mendekat. Dan timun emas akhirnya mengeluarkan isi kantong yang ketiga, yaitu berupa garam. Lalu ketika mengeluarkan garam, pohon-pohon yang ada di sampingnya itu hilang menjadi lautan. Tapi raksasa tersebut masih bisa menyeberangi lautan tersebut dengan mudahnya. Hati timun emas semakin cemas karena ia tinggal mempunyai 1 kantong. Ia khawatir kalau kantong terakhir ini tidak bisa menghalangi raksasa tersebut, tamatlah riwayatnya. Ia hanya tinggallah nama. Akhirnya dengan keyakinan dia tebar kantong yang terakhir, yaitu berupa terasi. Ia bingung akan jadi apa terasi ini, apakah jadi sambal atau jadi apa. Tapi ternyata terasi ini berubah menjadi kubangan lumpur yang panas. Akhirnya raksasa pun masuk ke dalam lumpur tersebut dan tenggelam di dalamnya. Timun emas, tolong aku, tolong aku. Akhirnya tenggelam dan tewas. Nah, akhirnya dengan segenap tenaga yang masih dimiliki timun emas kembali ke rumahnya dan bersama ibunya menjalani hidup yang bahagia. Yeay, happily ever after. Nah, itulah cerita dari timun emas. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil pesan bahwa setiap orang yang berbuat kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Sebagaimana potongan Quran surat An-Nisa ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Man ya'mal su'a yujza bihi. Selanjutnya kalian lihat sendiri ya di Quran masing-masing, masih ada lanjutannya soalnya. Nah, yang artinya itu barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, ada pesan yang kedua, yakni seberat apapun rintangan hidup yang akan kita jalani ataupun kita lewati, itu pasti akan ada jalannya. Apabila kita mau berusaha dengan yakin dan tetap dengan ikhtiar, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al usri yusra,
yaitu di setiap kesusahan akan ada kemudahan. Nah, itulah adik-adik cerita yang dapat Kak Roro sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Jangan bosan-bosan mendengarkan Kak Roro bercerita ya. Nah, kali ini Kak Roro pamit undur diri. Tapi tidak hanya sampai sini, karena kita akan bertemu di segmen kedua, yaitu bersama partner Kak Roro. Jangan kemana-mana ya, tetap di Kampung Dongeng, satu cerita berjuta makna. Halo adik-adik sobat Kampung Dongeng, kembali lagi dengan Kak Roro. Nah, sekarang Kak Roro udah ditemenin sama teman Kak Roro, yaitu siapa? Im. Nah, Im, kali ini kita kan tadi udah bercerita banyak tentang timun emas. Udah ada pesan-pesan yang dapat dipelajari, seperti kita tidak boleh berbuat kejahatan, karena kalau kita berbuat jahat itu perilakunya akan kembali kepada diri kita sendiri. Betul Kak Roro, kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun, karena kita akan menuai apa yang kita tanam. Begitulah peribahasanya. Nah, benar, pintar sekali Im. Nah, selain pesan itu, kita juga diajarkan untuk selalu berusaha dan semangat, jangan pernah menyerah meskipun banyak ujian atau cobaan yang akan menghadang kita ke depannya. Betul Kak, never give up, jangan pernah menyerah. Nah, Im, kali ini di depan Kak Roro sudah ada origami. Ini ada gunting, karena kita kali ini akan membuat bunga. Ini bunganya seperti ini. Ini adalah contoh dari bunga tulip. Tahu nggak Im, bunga tulip itu berasal dari mana? Nggak tahu Kak, dari mana? Dari Belanda. Meskipun kita di Indonesia, tapi kita bisa membuatnya di Indonesia kan, karena ini hanya tiruan, yaitu menggunakan origami. Kita harus pinter-pinter berkreasi dengan peralatan yang ada di sekitar kita. Oke, untuk itu kita mulai aja ya Im. Mari kita membuat bunga tulip bersama. Sekarang Im duduk dulu ya. Nah, sekarang adik-adik kita ambil origami. Kalian bisa pakai origami berbagai ukuran yang ada di sekitar kalian. Jadi nggak harus sama yang Kak Roro pakai, ini ukuran 12x12. Kalian bisa pakai terserah. Nah, proses yang kita lakukan pertama ialah melipat dari sisi kanan menuju ke sisi kiri menjadi bentuk persegi panjang. Lalu kita buka. Nah, dari ujung bawah ditarik ke ujung atas membentuk segitiga. Begitu sebaliknya. Lalu kita lipat lagi menjadi persegi panjang di sisi yang belum ada bekasnya. Lalu kita lipat ini sisinya ke dalam segitiga ini begini. Sama ya, sisi kirinya juga. Nah, setelah seperti ini membentuk segitiga, lalu kita turunkan ke bawah seperti ini. Lalu kita yang ini lipat ke atas di semua sisi ya.
Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita lipat seperti ini. Nih, segitiga lagi. Di semua sisi. Lalu setelah seperti ini, kita balik lipatnya. Yang semula begini dilipat ke dalam. Jadi seperti ini. Semua sisi ya. Nah, setelah semua sisi terlipat, nah kita masukkan. Kita bisa membuka tiap kelopaknya. Tara, bunga tulipnya sudah jadi. Kita tinggal memberi dahan dan daunnya. Kita ambil sesuai warna yang kalian inginkan, lalu kita lipat saja, kita gulung-gulung. Setelah itu kita potong. Nah, kalian bisa merapikannya dengan menggunakan lem ya. Kalau tidak ada lem juga tidak apa-apa. Lalu kalian lubangi di sisi batangnya seperti ini. Lalu kalian jangan lupa bikin kelopak bunga. Jika sudah, masukkan batang ke dalam bunganya. Karena agak susah, kita bisa gunting sedikit agar memberi lubang. Nah, sekarang batangnya sudah terpasang pada kelopak bunganya. Sekarang tinggal daunnya yang belum. Tinggal kita tempelkan di lubang yang telah kita buat. Tada! Bunga tulipnya sudah siap teman-teman. Sekarang kita punya 3 bunga tulip. Demikian tutorial yang Kak Roro berikan bersama Im. Nah teman-teman, tadi sudah selesai proses membuat bunga tulip bersama Im dan Kak Roro. Nah teman-teman, karena kita udah mempunyai bunga tulip dan kita udah punya ada 3 nih, ada warna pink, biru, dan kuning. Kayaknya kita harus menyanyi nih kayak yang pernah diajarkan di sekolah-sekolah TK kalian. Ingatkan lagu Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga, tahu kan? Nah, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah,
dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Yeay. Maaf ya kalau suaranya Kak Roro jelek. Ya udah, semoga apa yang Kak Roro dan Im berikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa praktekkan membuat bunga tulip di rumah dan tunjukkan hasilnya kepada ibu bapak kalian agar mereka bangga. Oh, ternyata anakku kreatif bisa membuat bunga tulip dari origami. Sekian, terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Kampung Dongeng, satu cerita berjuta makna. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.